Jadi untuk tugasnya itu saya jelaskan sedikit ya pengantarnya. Nah, di sini karena ada negasi P, XOR key, dan P or negasi key, itu cara bikin tabelnya itu selamanya berawalan dari kolom P dan kolom Q ya. Jadi meskipun di sini itu variabel pertamanya itu negasi P, kolom yang dibuat itu tetap dari P dan Q dulu. Nanti setelahnya itu baru ditambahkan kolom-kolom yang dibutuhkan. Jadi selamanya berawal dari P dan Q. Nah, P dan Q ini tidak pernah berubah. Selalu true, true, false, false. Kemudian ini true, false, true, false. Nah, yang berikutnya itu yang mengikut. Jadi contohnya di nomor 1, meskipun saya di sini soalnya itu yang pertama adalah negasi P, itu bukan berarti di sini di kolom pertamanya langsung negasi P kemudian sintaksnya tetap ini ya, tapi tetap selamanya itu berawal dari yang positifnya dulu, yang tanpa negasi, yaitu pernyataan P dan pernyataan Q yang seperti ini. Ini paten, tidak pernah berubah. Nah, baru setelah ini ditambahkan kolom yang dibutuhkan di soal. Contohnya apa? Ada negasi P, kemudian ada negasi Q. Nah, setelah negasi lanjut ke kurung pertama. Kurung pertama itu ada ini, negasi P XOR Q. Nah, selanjutnya kolom selanjutnya berarti P atau negasi Q. Selanjutnya baru ini dan ini di kolom terakhir ya. Kemudian untuk nomor 2, karena di sini ada beberapa kali kurung, jadi nah ini contohnya yang pertama ya, tetap kolom P kemudian kolom Q, baru dicari. Nah, ternyata ada negasi P, berarti bikin kolom negasi P. Kemudian ada juga negasi Q, berarti bikin kolom negasi Q. Nah, ini tidak selamanya dibikin, tergantung soal. Kalau dibutuhkan negasi P berarti bikin kolom negasi P. Kalau tidak dibutuhkan tidak usah. Tapi yang P dan Q yang dasar itu selalu ada ya, karena patokannya dari sana. Nah, kemudian setelah P, Q, kemudian negasi P, negasi Q, berarti selanjutnya ini dulu ya, kurung pertama P, N, negasi Q. Kemudian kolom berikutnya negasi P, if, only if, Q. Kemudian kolom berikutnya if, negasi P, dan negasi Q. Nah, kalau sudah yang satu-satu seperti ini, baru mulai ke kurung. Paling dalam kurungnya dulu yang dikerjakan. Berarti kita fokus ke sini ya, fokus ke sini. Nah, jadi kalau ini dianggap X, ini dianggap Y, berarti X kemudian XOR Y. Ya, itu sendiri satu kolom. Nah, selanjutnya kolom terakhir itu baru ini semua karena ini di dalam kurung, dan ini. Nah, kalau misalkan ini Z, berarti yang tadi kolom yang di sini itu dan Z ya. Paham ya? Contohnya ya. Nah, kan tadi kita misalkan ini X ya, ini X. Kemudian ini Y. Berarti di kolomnya itu setelah semua kolom sebelumnya, yaitu kolomnya adalah X kemudian XOR Y ya, karena ini kurung, ini dalam kurung. Berarti ini dikerjakan sendiri sebelum keseluruhannya. Jangan dipersingkat atau jangan dibuang-buang ya soalnya, karena ini harus dikerjakan secara menyeluruh. Nah, di kolom terakhir kalau ini sudah selesai, kan sebelumnya sudah ada kolom ini ya, kolom ini. Negasi P, if negasi P dan negasi Q. Nah, di kolom terakhir berarti yang ini semua ya, karena ini semua yang dalam kurung, dan ini berarti ini dan ini. Kalau kita misal, tidak usah dimisalkannya, berarti X XOR Y, ini dikurung sesuai soalnya. Nah, kemudian dan ini kan kita misalkan, kalau kita misalkan Z, tapi tidak usah ya karena tidak terlalu panjang. Tulis saja negasi P dan negasi Q. Jadi ini yang di kolom terakhir hasil akhirnya. Jangan dikurang-kurangi soalnya ya, jangan dibuang-buang. Nah, kemudian ke nomor 3, berarti nomor 3 nanti
Setelah ini itu ada ini dan ini kolomnya ya. Kemudian ada juga ini dan ini. Terakhir baru ini semua dan ini semua. Oke, sama dengan berikutnya ya.